Oh, Hmm. Ini saya mau saya nanya, ini Mas yang Samsung ini Mas Ferry ya? Mas Ferry kita Kyushu ya? Samsung SM. Leres sama mboten nggih? Atau salah saya? Samsung Samsung dari S. jamaah Iya, ini itu masih apa saya salah orang ya ini? Masih di mute Mas Samsung saya Hmm, jamaah dari Indonesia paling ya, bukan? pasti itu. Enggak, saya Mm-mm. takutnya kalau iya kan besok kalau ada kegiatan di Fukuoka bisa bareng gitu. Oh, Nggih, nggih monggo Ustaz Ramdan. Pripun Ustaz? Panjenengan Monggo, naon? monggo Ustaz, monggo Ustaz. Ini Pak. Oh iya, ternyata Mas Ferry. Nggih, Mas oh Ferry, Mas selamat Ferry. bergabung. Ternyata tetangga ini. Ini Mas Arya ada lagi nih, Mas Ferry ini dari kita Kyushu ini. Yang rencananya Hmm. mancing sama saya. Mancing. Alhamdulillah ketemu di sini sama Mas Ferry. Ya, ya, ya. Oh, Nggih, yang monggo Ustaz diceritakan Ramdan. dari Indra kemarin ya. Ya, ya ini Mas Ferry ini. Ini ya, ajak jadi pengurus ini Mas Arya. Mas Ferry ini. Biar ada perwakilan dari kita Oke. Kyushu. Nggih, nggih. Nggih Mas Ferry nggih. Sudah senyum-senyum ini berarti oke ini. Monggo Bisa Ustaz bisa Ramdan. ganti bisa gantian jadwal dengan saya berarti ya. Nggih, nggih, nggih. Ini pelari maratonnya kita Kyushu ini Mas Ferry ini. Saya ini mau ya saya izin on cam ya, cuman mohon maaf saya nggak bawa PC jadi ini. Oh. Nggih, nggih. Monggo Ustaz Ramdan, saya nderek jenengan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wal wafa. Min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Waqala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, berkat taufik, berkat hidayahnya, kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka saling menasehati dalam kebaikan dan taat, dalam rangka istiqomah untuk rutinan, membaca tahlil, membaca Al-Quran. Patut kita syukuri bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami taklimi segenap jajaran kepengurusan baik di PPNU Pusat, di PCINU Jepang, MWCNU Fukuoka, kepengurusan dan semua jamaah yang berkenan hadir, yang alhamdulillah oleh Allah gerakan hati dan pikirannya bersama-sama kita belajar, kita mempelajari ilmu Allah. Alhamdulillah cukup ramai malam hari ini. Eh, Nanti saya mohon ya Indra melengkapi mungkin ya penyampaian materi saya, karena betul kemarin bak big bak saya
apa persiapan perpindahan penempatan. Alhamdulillah sudah bisa menginjakkan kaki di tempat yang baru. Baru tadi jam 5 nyampe, Kang Arya. Jam 5 nyampe terus keinget rutinan. Ah, ini belum belajar, ini saya gimana ini kata saya. Islah bismillah aja. Nanti kalau misalkan saya belum bisa menjawab gitu ya atau dirasa kurang jelas, saya mohon Yai Indra untuk menambahkan. Gih, ya resiko negasi Mas Yai. Nggih, insya Allah. Siap, Ustaz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasannya cukup cukup apa ya, cukup rumit. Tapi insya Allah poin-poin yang akan disampaikan saya buat sederhana. Saya buat simple aja. Pembahasan kali ini yang melanjutkan kemarin ya terkait zakat itu kan ada 7. Yang pertama sudah disampaikan zakat eh, hewan ternak atau an-na'am, zakatun na'am. Kemudian dilanjutkan dengan zakatun naqdi. An-naqda ini sebenarnya dua mata uang, dua nilai tukar. Dulu sebelum ada uang kertas ataupun koin ya untuk di Jepang yen, untuk di Indonesia rupiah, itu nilai tukar itu dengan menggunakan emas dan perak gitu ya. Sehingga emas dan perak itu menjadi hal yang eh, dibahas atau menjadi pembahasan dalam hal zakat di sini. Sebenarnya nanti saya sampaikan di kitabnya aja ya biar lebih jelas. Udah dijadikan admin? Sudah. Ampun, sebentar. Belum bisa, Kang. Share it not. Dereng, dereng. Dereng dados admin kulo. Sebentar Ustadz. Oh, nggih. Eh, Mas Robi, adminnya Pripun Mas? Mas Robi, Nggih, nggih. mungkin bisa minta tolong ini Mas, jadikan Ustadz Ramdan Oh, admin. nggih. Sampun, sampun. Pun. Punten, Direkam niki sampun. sampun ten. Udah, Oh, nggih. Nggih, monggo Tet. Bismillahirrahmanirrahim. Eh ya, sebentar. Ish, kegeser. Suarane banter boten iki? Banter bahasanya. Kepirang boten? Suarane kulo. kepirang sangat Ustadz. eh, Oh, nggih. Menawi nopo cilik ngoten. Soalnya nggih agak lelah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Sampai jam berapa Kang Arya ini? Monggo sampai selesai Ustadz. Sampai jam 12. Kemarin sudah dijelaskan zakat hewan ternak. Nah, ini selanjutnya zakatun nakdani. Anak dani tadi ya, dua dua barang yang menjadi nilai tukar. Ada istilah barter. Dulu itu di zaman Nabi ada barter. Jadi barang ditukar barang. Misalkan punya punya 1 kilo
1 liter bukan kilo ya. Mungkin susu sapi ditukar sama misalkan sebuah songkok peci semisal. Nah, itu di barter, dijualnya barter tukar. Selain itu ada nilai tukar barangnya itu dengan tadi emas dan perak. Anak dani huma az-zahabu wal fiddatu, yakni emas dan perak. Al makna anna an-naw'a atsani minal amwal allati tajibu fi az-zakat az-zahabu wal fidda wa inna tajuz zakatuha bisyarti, dengan adanya syarat ya. Ayyamdo alaihima haulun kamilun. Yang pertama syaratnya adalah emas dan perak itu sudah memenuhi satu haul yang sempurna. Haul itu berarti perputaran kepemilikan emas atau perak itu sudah melebihi atau minimal 1 tahun. Melebihi atau minimal 1 tahun. Yang sempurna. Hitungan kepemilikan 1 tahun itu adalah hitungan kepemilikan secara hijriyah, bukan secara masehi. Tapi kalau sudah dihitung kepemilikan itu secara masehi, itu sudah include, sudah masuk dalam hitungan hijriyah. Karena mengapa? Hitungan hijriyah itu lebih sedikit jumlahnya daripada hitungan masehi. Paham ya? Kalau hitungan masehi itu 354 sampai 355 hari dalam 1 tahunnya. Kalau hitungan masehi itu 365 dan 366. Kurang lebih gitu. Jadi selisih antara Hijriah dengan Masehi itu adalah 11 hari. Lebih banyak hitungan Masehinya. Nanti kita coba praktek. Wahuma fi wahuma fi milkil muzaki illam yakuna ma'dinan aw rikazan. Kedua barang itu yang dimaksud adalah emas dan perak itu dimiliki oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Ya, ini nggak perlu saya sampaikan. Jadi sudah dimiliki oleh si muzaki selama 1 tahun yang sempurna dalam hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi, gitu ya. Wa ayyakuna nisoban. Dan yang kedua, dari syarat emas dan perak itu wajib untuk dizakati adalah setelah kepemilikan 1 tahun itu mencapai nisobnya. Kalau kepemilikan emas atau perak itu belum sampai ke kadar atau ukuran nisobnya, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Untuk nisob zahab atau nisob emas itu adalah ishruna mithqalan. Hitungan mithqalan itu istilah Arab ya. Nanti di kitab kontemporer disampaikan yang dikehendaki isyruna mithqalan adalah 85 gram. Atau ada yang mengatakan 84 gram. Cuman jumhur kebanyakan, kok dimatiin? Kebanyakan yang setahu saya baca itu kebanyakan yang berpendapat itu ada 85 gram. Gitu ya. Untuk nisob atau kadar minimal si emas itu wajib untuk dizakati adalah 85 gram. Kemudian fiddoh. Fiddoh itu tadi perak ya. Untuk perak mi'ata dirhamin. 200 dirham. 200 dirham itu kalau dikonversikan dalam hitungan Indonesia ya kurang lebih 595. 595. 600 kurang 5 gram. Gitu ya. Tapi ada yang mengatakan 588. Ya, ada yang mengatakan 588. Di kitab Taqirat Sadidah disampaikan 588. Ini saya nggak bahas hitungan yang bukan kita pahami bersama ya. Kita kan taunya gram, kilo, ya atau kalau panjang sentimeter dan sebagainya. Nah untuk mithqol atau dirham itu hitungan-hitungan yang di luar di luar pembahasan kita lah. Kita lebih ke ngarah ke hitungan yang kita ketahui aja, gram. Oh berarti isyruna mithqalan itu dikonversikan dalam hitungan gram, yang hitungan Indonesia yang kita ketahui adalah 85 gram. Kalau yang fiddah itu adalah 500
595 gram atau ada yang mengatakan 588 gram. Itu ya. Nah, ini juga hitungan yang bukan kita ketahui ya, miqdaru qaflatin wa nisfin, nggak perlu kita bahas. Nah, untuk zakatnya bagaimana? Yang wajib dikeluarkan dari misalkan sudah 85 gram, itu kita keluarkan berapa gitu. Wa zakatuhuma untuk emas dan perak adalah rubul usyri. Rubul usyri itu 4/10. 4/10 itu sederhananya berarti 2,5%-nya. Ya, 2,5%-nya dari 85 gram emas. Ya, berapa? Nanti kita hitung. Illa verdikat ini nanti ini pengecualian dalam pembahasan. Lebih jelasnya kita lihat di kitab selanjutnya dalam Taqirat Sadidah. Itu yang Safinah ya, karena kita bahas Safinah kita mulai pembahasan dari Safinah dulu. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita coba melihat dari kitab Taqirat Sadidah. Nah, an-naqdu huwa adz-dzahabu wal fiddah tadi ya. Yang dikehendaki an-naqdu adalah emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma al-an minal awraqi an-naqdiyati karyal wad dolar. Ya. Jadi emas dan perak juga ya itu menjadi nilai tukar pada zaman dulu. Berarti kalau sekarang juga dimasukkan untuk nilai tukar yang berupa uang kertas, baik real ataupun dolar, ataupun yen, ataupun rupiah. Ya, jadi gini, uang yang kita miliki ketika sudah mencapai nisab yang seperti zahab atau nisab yang seperti fiddah, itu dihukumi sama dengan zakat emas dan perak. Dikiaskan, disamakan dengan suara siapa ini? Ada dengarnya Mas Robi. Ah, nanti ya. Misalkan punya tabungan nih, Kang Arya nih. Punya tabungan yang nanti apa namanya? Mencapai nilai daripada 85 gram emas. Ya. Berarti ketika sudah memenuhi haulnya, wajib untuk dizakati seperti zakat emas. Ya, nanti di prakteknya. Intinya kepemilikan uang, baik yen, rupiah, yang nanti nilainya sama dengan nisabnya emas ataupun nisabnya perak, berarti hukumnya sama dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, tuh trialnya di situ dulu. Nanti lebih enaknya kita praktek. Syurutu wujubi zakatin naqdi. Ya, tadi saya ulangi lagi biar lebih paham. Syarat wajib zakat emas dan perak itu yang pertama, ala yakuna hulyan mubahan. Eh, tidak adanya emas dan perak itu dipakai secara mubah. Saya ulangi lagi. Emas dan perak itu tidak digunakan secara mubah dalam hulyan. Hulyan itu berhias. Berhias yang mubah, wal hulyu al mubahu huwa ma'uidda lil istimali al mubah walau bi ujratin aw yaratin. Walaupun toh disewakan atau dipinjamkan ke orang lain. Contoh gini. Hulyan mubahan itu adalah apa namanya? Digunakannya emas dan perak itu sebagai perhiasan yang mubah. Mubah itu berarti sesuai dengan aturannya. Yang boleh memakai emas dan perak itu adalah perempuan. Kalau perempuan menggunakan emas ataupun perak, berarti dihukumi mubah. Nah, ini kalau dihukumi mubah sebagai hiasannya, gitu, sebagai hiasannya perempuan, kayak cincin, kelang, ataupun kalung. Nah, ini tidak ada zakat di situ. Tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi perempuan yang memakai emas dan perak itu sebagai hiasannya. Karena ya maka nanti ada khulyan yang tidak mubahan, yaitu ada laki-laki nah di bawah. Faqaraja bi salah satu. Ya. Nah,
Berarti kan satu ya. Kalau yang digunakan sebagai perhiasan bagi wanita itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Faqara jabihi, maka dikecualikan dari itu. Berarti harus ada zakatnya nanti. Ada 3. Yang pertama al-khulyu ghairul mustakmal kalkanzi, yaitu si emas itu jadi hiasan tapi tidak digunakan. Jadi hiasan tapi tidak digunakan. Kalkanzi, seperti disimpan atau dipajang di ruang tamu ya, atau ya disimpan di berangkas misalnya. Itu berarti digunakan tapi bukan digunakan sebagai halyu tapi ghairul mustakmal, yang tidak semestinya, seperti disimpan. Nanti kan nilainya bertambah tuh. Yaitu juga masuk dalam kategori kewajiban untuk disakati. Yang kedua, al-khulyu al-makruh. Jadi digunakan tapi makruh hukumnya. Nah, ketika digunakan dan hukumnya makruh yang dalam kategori ini, maka ada kewajiban untuk disakati. Seperti apa? Kadobbatin kabiratin dil hajah. Seperti apa namanya? Si emas dan perak itu digunakan untuk menambal dan kadarnya itu banyak. Misalkan eh, Kang Arya punya pintu nih, terus di pintunya itu ditambali dengan emas yang banyak. Ya, walaupun tuh ada hajat, walaupun tuh ada hajat di situ, itu tetap masuk dari al-khulyu al-makruh, gitu ya. Jadi digunakan, tapi hukumnya dimakruhkan. Maka ketika si emas itu mencapai haul dan nisabnya, maka ada kewajiban untuk mensakati, gitu ya. Terus yang ketiga al-khulyu al-muharram, digunakan dan hukumnya haram, nanti wajib untuk dizakati. Kalladzi yalbasu ar-rajul, emas dipakai laki-laki ya, tapi ya nanti sudah mencapai nisab dan haul ya. Waladzi fi israfun faisun, dan misalkan perempuan nih menggunakan emas perak tapi israf itu berlebihan. Wajarnya perempuan pakai emas itu semisal apa namanya 2 gram semisal. Loh ini pakainya sampai 85 gram semisal. Semisal ini. Berarti kan israf nih. Udah sampai nisab dia. Sampai 1 tahun dia pakai cincin 85 gram. Contoh ini ya. Walaupun tadi pakai perempuan, yang mana mubah perempuan memakai emas, itu tetap masuk kategori israf, yang fahisyah bahkan yang jelek. Yang nanti berimbas kepada wajibnya mengeluarkan zakat. Paham ya? Kalau tidak israf, perempuan menggunakan emas boleh. Kalau laki-laki makruh, gitu ya tadi. Nah, perempuan pakai emas tapi israf berlebihan sampai 85 gram. Wajarnya berapa sih perempuan kalau pakai emas gitu ya misalkan. Di cincin 2 gram misalkan. Di gelang 2 gram. Di mana? Di kalung 2 gram, 6 gram. Ini mah di cincin misalkan 10 gram. Di tangan sampai ke mana? Ke sikut misalkan. Kan israf. Nah, nanti adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Understand? Jadi yang tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah bagi mereka yang memakai emas dan perempuan gitu ya, sebagai hiasan. Dan wajar, penggunaannya wajar, tidak sampai israf, tidak sampai israf. Selain itu berarti ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ayyablugo an-nisabu, yang tadi sudah mencapai nisabnya. Nisab itu tadi apa? Kadar atau ukuran. Ukuran kewajibannya itu adalah ketika sudah mencapai ukuran itu, hitungan itu. Berapa? 84 gram. Ya. Kalau dikonversikan dalam hitungan apa? Gram itu adalah 84 atau 85 lah. Saya lebih lebih suka atau lebih sering dengar itu 85 gram. Ya. Nah ini ya tadi ya dhabitul israf nih, ada nih keterangannya sebenarnya. Yang dikehendaki dengan berlebihan dalam menggunakan emas itu ayazida ala adatin. Jadi
Dia menggunakan emas melebihi adatnya, melebihi keumuman, melebihi ayazida ala adatin amsaliha wa qarinatiha fi baladiha fi zamaniha fatajibu az-zakatu fihi kamilan, maka wajib baginya untuk menzakati secara sempurna, la fil qadri az-zaid, bukan hanya yang lebihnya saja tapi keseluruhan. Misalkan yang umumnya mah cuma 2 gram, yang lebihnya eh, berarti dia pakai 10 gram. Berarti yang disakatin yang 8 gram, dong. Yang 2 makan umum. Sedangkan yang 8 adalah lebihnya. Enggak, tapi semuanya 10 gramnya itu yang dihitung. Paham ya? Kemudian nisobul fiddoh tadi ya. Nisobul fiddoh 588 gram. Ya, 588 gram. Ayam dia haulun kamilun. Nah, nanti setelah mencapai 1 haul kepemilikan emas ataupun peraknya. Wal wajibu fihi rubul usri. Kewajiban mengeluarkannya adalah 2,5%-nya dari kepemilikan itu. Wa mazada fabihi sabihi. Dan kalau nanti bertambah, ya berarti nanti hitungannya 2,5%-nya itu ya bisa lebih banyak gitu ya. Seiring bertambahnya emas yang dimiliki, berarti pengeluarannya banyak. Tapi persenannya tetap 2,5% gitu. Ya, nah, kita belajar di praktek ya. Biar enak nih. Kita lihat di prakteknya. Sambil mencoba XP Pen baru Kang Arya. Anjay. Halo? Kelihatan kertas putih? Kelihatan ya, Ustaz. Ah, oke. Gini ya. Oke. Aman Kang Arsi SPP-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Kang Arsi. Sama-sama, Ustaz. Nah, kita tadi bahas apa? Zakat emas ya dan perak. Oke. Tadi ada 2 poin. Ya, yang perlu diperhatikan ada 2 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah masalah nisabnya. Yang kedua adalah masalah haulnya. Nisabnya untuk emas tadi berapa? 85 gram. Untuk perak 588 ya kalau di kitab Takririat ya. Kita ambil yang biasa saya pakai dan yang tadi di kitab Takririat 595 gram. Kalau dalam kitab Takririat Sadidahnya 84 gram. Nggak apa-apa, terserah. Nanti mau pakai kaul yang mana. Kelihatan ini tulisan saya? Jelek ya tulisannya? Kelihatan. Oke, tadi haul, pembahasan haul itu adalah hitungan Hijriyah. Hijriyah, ingat-ingat ya, Hijriyah, bukan Masehi. Hijriyah itu kurang lebih dalam setahunnya 354 atau 355 hari dalam 1 tahun. Kalau yang Masehi itu 365 atau 366 hari. Berarti kurang lebih selisihnya antara Hijriah dan Masehi adalah 11 hari. Ya, nanti coba dikoreksi ya, barangkali saya salah hitung. Nah, kita ambil contoh nih, ada orang namanya siapa ya? Namanya Guys misal. Si Guys ini di tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 ya, 19 Juni, 19 Juni 2025. Dia itu punya emas, sebanyak yang mudah dulu ya, 100 gram semisal.
pertanyaannya 100 gram ini ya, pertanyaannya 100 gram ini apakah sudah memenuhi nisab emas atau belum? Kira-kira jamaah Belum Ustadz. belum? Kok belum sih? Nisab ya? Oh kalau nisab udah. Ya, nis Kirain. sampun G. Oh kalau nisab udah. Serat ini layar saya kelihatan nggak sih? Kelihatan Ustadz. Kelihatan Ustaz. Kelihatan, oke. Sebentar. 100 gram itu sudah melebihi daripada nisabnya emas. Nah, berarti udah nih lolos nih. Maksudnya lolos tuh ada kemungkinan diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat. Nah, ditunggu selama 1 tahun. Apakah setelah 1 tahun itu masih memenuhi nisabnya atau malah berkurang dari nisabnya atau malah lebih banyak daripada jumlah awal setelah dia menghitung di awal ya di 19 Juni gitu ya. Ternyata di tanggal misalkan eh, 19 dikurangi 11 hari berarti berapa? 8. 8 ya. Di tanggal 8 Juni 2026 ya. Dia ngitung lagi kepemilikan emasnya. Ternyata menjadi 150 semisal gram. Jadi nambah banyak ya. 150 gram ini masih memenuhi nisabnya emas apa tidak? Ternyata masih. Karena minimalnya 85, ini malah 150 gram. Berarti sudah memenuhi kedua syarat. Satu nisabnya tercapai selama 1 tahun, kemudian haulnya pun sudah terpenuhi. Ya, udah dihitung tadi hijriahnya. Jadi mulai tanggal 8 Juni 2026 itu sudah diwajibkan bagi si Mas guys ini untuk mengeluarkan zakat emasnya. Zakat emasnya berapa? Nah, gitu kan. Yang dikeluarkan berapa? Ternyata yang dikeluarkan dalam keterangannya adalah 2,5%. Gimana ngitungnya? Misalkan gitu ya. 150 gram, bukan bukan 100 gram ya. 150 gram kepemilikan di akhir ini dikalikan dengan 1 gramnya. Hitungan 1 gram emas berapa? Kira-kira 1 gram emas. Kita ambil contoh 1 juta ya. 1 gram emas itu sama dengan 1 juta. Biar mudah. Nanti dicek ya. Di kepastiannya nanti tolong dicek. 1 gram itu sama dengan 1 juta. Berarti ketika 150 gram itu adalah berapa? 150 juta kan? Nah, baru nih 150 juta dikurangi 2,5%-nya. Gimana cara ngitungnya? 150 juta dikali 0,025. Nah, berapa? 150 juta dikali 0,025. Berapa ketemunya? 3,75. 3,75. Berarti 3.750.000. Cek, bentar saya Nggih. cek dulu. Bentar. Oke. Dikali 0,02. 3.750. Ya, benar. Nah, ini adalah 3.375.000 adalah zakatnya. Ya, zakat yang harus dikeluarkan. Ya, gitu. Jadi bentuknya bukan bentuk emas, tapi bentuk uang. Ya, karena sekarang udah pakainya pakai pakai uang kan. Gitu. Maksudnya sudah lebih praktis uang dalam mentasarufkan
zakat kita itu 3.300.000, kebanyakan tiganya, 3 juta, bener ya, berarti ini 3.750.000. Iya, Ya, tiga dihilangin juta tujuh tiganya ratus depan, lima Ustaz. puluh Nah, benar 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 ya. 3.750.000. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan bagi Kang Guys yang telah memiliki 150 gram emas dalam 1 tahunnya. Seperti itu. Dibaginya bagaimana? Apakah 3.750.000 itu dibagikan kepada satu orang fakir miskin apa gimana? Terserah. Untuk tasarruf itu misalkan dibagi 50 ribuan misalkan. Dibagi-bagiin sehingga habis sebanyak 3.750.000. Kalau lihat 3.750.000-nya mah kayak kelihatan gede ya, kayaknya. Tapi kita lihat 150 jutanya ini loh. Kira-kira gede apa kecil gitu. Kalau kita lihatnya 150 jutanya itu gede, yang segini ya kayaknya kecil. Paham ya? 3.750.000 adalah zakat bagi orang yang memiliki 150 gram emas. Gitu ya. Terus misalkan ada ada pertanyaan misal gini, di tanggal 19 Juni 2025 100 gram. Nah, terus di tanggal 8 Juni 2020 26 bukan 100 gram, tapi semisal 90 gram. Bagaimana? Pertanyaannya ya 90 gram itu apakah masih memenuhi nisabnya emas apa tidak? Kalau masih, ya masih ya. 90 itu kan lebih besar daripada 85 gram. Berarti masih masuk dalam hitungan nisab emas. Ya. Sehingga yang dikeluarkan adalah 90 gram itu yang dihitungnya. Bukan 100 gram tadi ya. 90 gram itulah yang dikalikan tadi berapa? 1 juta. Ya. Jadi berapa? Berarti 90 juta. Kemudian dikalikan 0,025. Nah, nanti berapa yang dikeluarkan gitu. Kalau semisal turun banget dari 100 gram di 19 Juni, ternyata di 8 Juni dihitung setelah 1 tahunnya cuman ada gitu ya, cuman ada 70 gram semisal. Nah, kalau ini tidak wajib disakati. Tidak wajib disakati karena 70 gram itu adalah di bawah 85 gram, berarti nisabnya tidak terpenuhi dalam setahun. Jadi gugur gugur syaratnya, poin yang pertama nisabnya itu tidak tidak mulazamah, tidak tidak terus menerus sampai 1 tahun. Seperti itu. Untuk hitungan perak pun sama kayak tadi. Hitungan perak sama ya. Nah, untuk hitungan uang, ini sebenarnya boleh mengikuti eh, hitungan perak ataupun emas. Cuman kebanyakan itu mengikuti hitungan emas. Kebanyakan mengikuti hitungan emas. Seperti itu. Jadi, misalkan punya tabungan sebanyak tadi 150 juta. Ya ini sama dengan kayak gini ya jadi udah dikonversikan, udah dipindahkan apa namanya nilai emas ke nilai uang. Berarti uang yang kita simpan senilai emas yang sudah mencapai nisab dan haulnya berarti wajib juga untuk disakati. Seperti itu. Kira-kira ada yang kurang jelas atau perlu saya sampaikan ulang, teman-teman? Cukup jelas, Ustadz. Jelas banget, Ustaz. Hmm, gitu ya. Jadi dihitung atau dirubah ke hitungan rupiah itu setelah 1 tahun ya. Kan gini kadang gini, 100 gram di tahun 2025 itu berapa semisal cuman 800.000. Heeh. Dan 800.000 satu gramnya misalkan ya di tahun 2025. Ternyata di tahun 2026 eh, naik. Biasanya kan emas naik ya. Jadi 1 juta. Ya, yang dihitung ya di tahun ininya, di tahun 2026-nya. Tuh, tahun 2026.
Ya karena sudah dirubah gitu di tahun 2026 ya itu kan eksekusi dari zakatnya ya berarti itulah yang dihitung. Gimana Kang Arya tadi? Boleh, boleh. Tapi ini contohnya agak berbeda ya, Kang Arya. Harusnya dikonversikan dulu Kang Arya ke rupiah. Ya, jadi bukan yang dikeluarkan itu kepada fakir miskin bukan 2,175 gram emas, tapi konversikan dulu ke uang. Dikonversikan dulu ke uang supaya lebih mudah untuk ditasarufkan, untuk dibagikan zakatnya. Kalau 2,175 gram emas ya bisa-bisa aja sih, tapi ya realitanya kan nggak pakai emas kita memberikan zakatnya itu. Ya nggak, Kang Arya? Ya Oke. betul, betul Kang Arya. Hmm. Maaf, benar-benar. Cuman kalau mau lebih relevan, lebih kita lihat keadaan yang terjadi gitu ya, ya pakainya pakai uang, pakai uang. Jadi dizakatinya itu dengan hitungan uangnya. Berarti, Hmm. berarti gini Kang Ustadz. 1 gram Hmm. berapa? Seumpamanya Hmm. 1 juta. Seumpamanya 1 gram 1 juta Ya, ya, terus ya. baru di 1 jutain dulu, baru dipotong itu tadi. Dia apa? Dizakatin 2,5% itu tadi. Ustadz. 1 gram 1 juta, ya Iya, kan? Terus dia punyanya 150 gram. Berarti dari iya. 1 juta dikali 150 Mm-mm. jadi 150 juta kan? Baru Iya, dari 150 juta itu diambil 2,5%-nya. dua koma Nah, lima persen sederhananya Iya. kalau kita Sederhananya kalau kita punya kalkulator itu 150 juta dikali 0,025. Nah, nanti ketemu nih. Inilah yang harus dikeluarkan. Gitu ya. Bukan bukan maksud dikali itu terus bertambah enggak. Ini kan 0,025. Berarti 2,5%-nya dari 150 juta. Nah, ini hasilnya. Saya mempersimpel aja sih. Mempersimpel aja gitu. Nah, inilah adalah hasil dari 2,5%-nya dari uang 150 juta. Coba aja dicek. Kalau pakai rumus yang lain silakan, nggak apa-apa. Tapi hasilnya pasti segitu. Iya, ini sama Hasilnya aja pasti juga segitu. kalau pakai yang rumus Ah, yang saya kirimkan. Iya. ah, gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Berarti nanti saya share ke IG yang itu Boleh. tadi. Nah, kemarin ya saya ingat kalau nggak salah ada Mbak Nita nggak? Ada, Ustadz. Nah, ini saya bukan revisi sih. Bukan revisi. Jadi apa namanya? Apa sih kalau ini klarifikasi? Masih ingat saya dulu pas pembahasan zakat ternak, Mbak Nita tuh nanya gini, mohon maaf nih, misal uang yang kita tabungi mencapai apa namanya, mencapai nilai dari 5 onta. Saya ulangi lagi, uang yang kita tabungi mencapai nilai dari 5 onta, apakah wajib dizakati tabungannya? Kemarin saya jawab tidak wajib dizakati. Sebetulnya bukan tidak wajib dizakati, tapi mengkiaskannya itu tidak pas. Hitungannya bukan hitungan seharga 5 onta, karena 1 onta itu kurang lebih 30 juta yang paling murah. Kalau 5 onta, 3 kali 5, berarti kan 150 juta, ya nggak? Kalau 3 on, kalau 5 onta, berarti 150
50 juta. Baru mengeluarkan nisabnya tabungan yang senilai itu. Nah, ini salahnya di situ. Pengkiasannya salah, penyamaannya salah. Bukan dinilai dengan hitungan ontaknya. Karena 150 juta itu udah bukan kadar minimal lagi, itu udah lebih dari minimal. Kalau kita melihat 1 gramnya adalah 1 juta. Berarti kalau 85 gram, berarti 85 juta yang dimiliki itu sudah minimal dalam zakat tabungan yang dimiliki. Tapi kalau disamakan dengan onta, itu jadinya 150 juta. Nah kan rancunya di situ. Rancunya di situ. Terus kalau di onta dikeluarkan apa kemarin tuh? Domba ya. Nah, domba nilainya berapa ya? Ini nggak nyambungnya di situ. Jadi bukan disamakan dengan hitungan onta, tapi dalam permasalahan zakat, dalam permasalahan tabungan itu dalam zakatnya disamakan dengan hitungan zakat emas. Seperti itu ya, saya luruskan ya, klarifikasi. Tabungan yang dimiliki dengan nilai yang sama dengan 85 gram emas itu wajib dizakati setelah dimiliki selama 1 tahun. Setelah dimiliki selama 1 tahun. Seperti itu. Ya tadi ibaratnya di kitab Tauhid tadi dah ya. Karena kenapa kok disamakan? Karena di situ ada nilai tukarnya antara emas dan uang, itu kesamaannya adalah ada nilai tukar, ada samaniyahnya, ada nilai tukarnya. Nah, dan jelas kalau uangnya ditabung berarti kan disimpan kayak emas kan. Emas disimpan itu kan ada kewajiban untuk dizakati. Berarti uang ditabung pun ada kewajiban untuk dizakati. Dan ya sudah jelas dalam penyampaian di kitabnya seperti itu. Ada lagi kira-kira? Cukup ya. Bisa dipahami ya? Bisa Ustadz. Oke. Gimana Wiyai Indra ajenge nambahi untuk zakat seterusnya apa zakat pertanian dan perkebunan ya. Insya Allah di minggu depan aja lah. Insya Allah di minggu depan. Ya Indra, ya monggo kalau sekiranya tidak ada yang mau dipertanyakan, saya kembalikan ke MC. Izin bertanya Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Iya. Ih, boleh Kalau banget. umpamanya kita emasnya itu investasi di digital itu gimana Ustadz? Sama aja berarti ya Ustadz? Bukan emas Ya, dalam bentuk fisik gitu kan? sama Kang. Sama. Tabungan juga kan saldo. Saldo Oh, kayak dana juga termasuk. Gitu ya. Yang saya tahu gitu. Jadi kalau di situ ada nilai tukar, berarti ada samaniyahnya, ada nilainya, ya berarti disamakan dengan emas gitu. Ya kan, walaupun toh bentuknya digital gitu kan, tapi kita bisa beli ini, bisa beli itu dengan ya mungkin hanya angka gitu, tapi kan dengan itu kita bisa bisa menukar dengan hal lain. Nah, berarti ada samnya, ada samannya, ada saman.
dan nilai tukar di situ. Seperti itu. Oke Ustadz, terima kasih. Oke. Tapi ya mungkin saya pernah dapat nasihat, eh, ya zakat itu kan ya tadi seperti yang disampaikan hukumnya wajib, tapi jangan zalim juga gitu. Maksudnya jangan zalim itu biarkan para muzaki, orang-orang yang sudah eh, dikategorikan wajib mengeluarkan zakat, itu mengeluarkan zakat dengan kesadarannya gitu. Ya saya kurang kurang cocok aja gitu. Semisal ada yang datang ke rumah terus minta-minta zakat gitu ya. Ya walaupun toh memang betul sebagai pengingat, tapi sebagai pengingat gitu ya jadi digerakkan untuk diingatkan bahwa kamu tuh orang kaya dan sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya gitu ya. Terus datang gitu ke rumah. Tapi beda kalau semisal memang dia tahu ilmunya, terus dia tergerakkan hatinya karena ilmu itu, karena kewajiban itu, gitu ya. Jadi ya agak sedikit zolim gitu kalau harus dipaksakan, paham ya? Paham. Nah, makanya dengan ngaji, kalau dengan ngaji berarti kan paham nih. Oh, paham dengan paham itu kita muncul kesadaran. Setelah muncul kesadaran, nah ini yang menjadi keberkahan. Gitu. Beda kalau keluarin zakat karena paksaan orang, karena didatangin orang. Ya itu kan, didatangin orang terus diminta, aduh iya sih, tapi risih didatangin. Jadi ngasihnya kurang, ya mungkin kurang gimana ya, kurang 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 etis aja lah. Gitu. Ini kan kewajiban saya gitu. Ya harusnya muncul dari kesadaran saya untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Gitu. Tapi ya bukan berarti salah gimana ya. Yang minta-minta juga bisa jadi digerakkan untuk menjadi pintu hidayah, bisa jadi kepada orang-orang kaya untuk bisa mengeluarkan zakat. Ya awalnya mungkin terpaksa, nanti setelah lama kelamaan berkelanjutan dia mengetahui bahwa zakat itu memang kewajiban dirinya, bukan karena ada orang yang minta. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah. Monggo silakan yang masih mau bertanya, barangkali ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan ke Ustadz Ramdan sebelum kita tutup. Atau mungkin Kiai Indra ada tambahan, monggo ya. Tidak ada yang bertanya? Mas Arya, gimana Mas Arya? Alhamdulillah sudah, Mas. Kok? Alhamdulillah. Yang lain mungkin Kecepatan nggak barangkali sih ada saya yang kecepatan nggak sih saya nyampein? cukup sedang, Ustadz. Alhamdulillah paham, bisa dipahami, mudah dipahami. Alhamdulillah. Takutnya kecepatan, soalnya sambil ya, oke, aman ya. Aman, Ustadz. Dikit-dikit aja Alhamdulillah. yang penting paham ya. Nggih, Ustadz, nggih. Nah, Monggo yang lain sebelum pukul menunjukkan jam 9:30, masih ada waktu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin di luar tentang zakat boleh nggak sih, Dad? Barangkali mungkin ada waduh, teman-teman. jangan dulu, jangan dulu. Oh, ada militan. Oke, Fokus. fokus zakat dulu ya, Dad. Hmm. Nggak ada dari teman-teman yang mau bertanya ke Ustadz Ramdan. Monggo. Oke, mohon izin bertanya Mas Robi dan Nggih, Ustadz monggo Ramdan. Mas Eko. Oke, Monggo, tafadhol. Ini, Dad, ini. Oh, Mas Monggo, oke. monggo Tentang silakan Mas Eko. oke, tentang zakat ini yang dikeluarkan 2,5% itu mengeluarkannya kalau diberikan ke keluarga kita sendiri itu gimana gitu, Ustaz? Iya. Tidak ke orang lain. Ini Oke. Mungkin untuk di, keluarga kita lebih dimasukin banyak gitu. Oke. dimasukin drum nanti. Berarti nggak boleh gitu. Harus orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga kita nonton gitu berarti. Kalau
ngeluarin Ini gitu. kita bahas fikih ya. Nggih. Kalau bahas fikih, kalau memenuhi kriteria daripada mustahik zakat, sah-sah aja. Semisal keluarga kita ada yang miskin, ada yang fakir, gitu. Terus diberikan ke keluarga kita. Ya boleh. Kalau kita bahasnya bahas fikih. Tapi kalau bahas kepantasan, loh kok tego gitu loh. Kembalinya ke keluarga sendiri gitu loh. Paham nggak sih? Paham, paham. Oh, Kalau nggih. kata guru saya tuh, ngono yang ngono tapi ojo ngono lah. Gitu ya boleh, tapi jangan keterlaluan gitu lah. Maksudnya kita berbagi ke orang yang mungkin jarang bertemu dengan kita itu ya saya rasa lebih baik sih. Tapi ada juga sebaik-baiknya sodako adalah ke kerabatnya sendiri gitu, ke orang terdekatnya gitu. Ada, tapi ya kembali ke apa ya namanya, eh, nilai nilai apa ya? Nilai kepantasan sih kalau kata saya mah. Kalau ada yang minta-minta, bukan minta-minta. Kalau ada orang yang lebih pantas untuk diberi gitu dalam segi ekonominya di bawah dari keluarga kita yang walaupun toh masuk kategori miskin ya harusnya yang di bawah dari ekonomi keluarga kita itu yang kita beri gitu kan. Jadi nilai nilai kepantasan kembali ke nilai kepantasan. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak boleh Kang Eko ya. Kalau memenuhi keluarga kita itu daripada mustahik zakat yaitu fakir miskin gitu ya. Boleh, boleh. Tapi kalau kembali ke nilai apa namanya tadi kepantasan gitu ya atau mungkin nanti dilihat orang loh kok zakat kembalinya ke keluarga sendiri kan gitu kan. Nanti kan malah ribut atau jadi omongan orang gitu ya. Ya lebih baik kita berikan ke orang lain gitu. Ya itu fleksibel sih kalau kata saya mah. Yang penting memenuhi hukumnya daripada mustahik zakat ya sah-sah saja gitu ya. Baik, Ustaz. Berarti kita Mm-mm. yang menyalurkan itu kita sendiri ya, berarti. Kalau bisa sekitar kita dulu ngoten nggih. Yang dirasa kurang mampu kita berikan ngoten nggih. Berarti. Hmm, Oh, boleh, gitu. boleh, Tetangga ngoten. boleh, Kalau boleh, nggih. boleh. Mm. Satu lagi Ustaz. Kita kan di Jepang ini bekerja, kemudian setiap bulan menerima gaji. Nah, itu lebih baik kita potong 2,5% atau gimana Ustaz? Misal kita ya agak longgar gitu untuk keuangan. Itu Oh, lebih baik kita potong dua iya setengah ya. persen sebelum kita gunakan, terus kita kemanakan gitu uangnya. Ini hitungan satu haul ya, Kang Eko. Jadi Oh, pengeluaran zakat itu selama 1 tahun bukan per bulan. Kalau kita iya, dapat gaji kan per bulan nih. iya, Nah, itu pun belum tentu kita tabungin semua kan. iya, Ustaz. Nah, ada biaya untuk hidup selama 1 bulan. Kemudian ada yang untuk bayar hutang, ya kan? Atau mungkin kebutuhan untuk keluarga, ngirim ke keluarga. Nah, Iya, itu dikurangin itu dulu. Dikurangin itu dulu tuh. Iya, saya tadi kurang kurang lengkap mungkin yang menyampaikan. Jadi hitungan zakat yang 150 juta itu, semisal dia punya hutang atau punya cicilan gitu ya, ya itu dulu yang diprioritaskan, dikurangin itu dulu gitu ya. Tapi harus betul-betul dikeluarkan untuk bayar hutangnya gitu ya. Bukan berarti ah ini ada hutang segini tapi nggak dikeluarin. Jadi diprioritaskan untuk kayak hutang atau cicilan. Nah, untuk kebutuhan hidup mah tidak dihitung. Ingat, untuk misalnya gini, dari 150 juta mau dipakai buat hidup gitu. Enggak ke situ. Yang ke situ itu adalah hitungan utang gitu. Jadi bersih, bersih hitungan bersih, bersih setelah dipotong hutang, setelah dipotong cicilan. Nah, kalau sebenarnya pertanyaan Kang Eko itu bukan kembalinya ke pembahasan zakat tabungan bukan, tapi ke zakat profesi Kang Eko. baik, Ustaz. Ah, nah nanti ada lagi pembahasannya. Oh, beda Ada lagi ya ada berarti. lagi masa beda beda lagi nanti beda lagi. Dan itu pun saya pernah ya baca gitu ya terus saya pahami itu terjadi beberapa apa namanya perbedaan pendapat gitu. Saya juga agak bingung ini yang zakat profesi. Tapi nanti insya Allah saya sampaikan lah untuk bagaimana kejelasannya untuk pendapat yang ini bagaimana yang ini bagaimana. Nah, kalau Kang Eko pertanyaan Kang Eko itu karena mendapatkan gaji setiap bulan
Oh, anjay. Untuk mendapatkan gaji setiap bulan itu masuknya ke zakat profesi. Ada lagi pembahasannya. Nah, ini kita bahasnya adalah yang ditabung, yang disimpan, ya, yang disimpan. Itu sama dengan zakat emas. Baik Ustadz Ridwan, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Mas Robi Iya. atas waktunya. Iya, Mas Eko, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Iya. Terima kasih untuk Ustaz Ramdan atas jawabannya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya sebelum ditutup? Nggak ada. Gimana, Chat? Dicukupkan, Ustaz? Atau masih lanjut? Ada. Oke. Oke, kalau sudah ya monggo. Ya, Ah, paling saya minta doanya ya, semoga semoga saya bisa istiqomah gitu ya. amin. Ini Amin, amin. kayaknya ya mungkin agak sedikit berat ini di penempatan yang baru. Mungkin Amin. jam untuk saya untuk belajar atau persiapan di malam Jumat juga mungkin terbatas, nggak kayak sebelumnya di Okinawa gitu ya. Jadi saya Iya. mohon doanya semoga bisa bisa berbagi waktu gitu untuk belajar bareng dengan teman-teman juga Amin. untuk persiapannya gitu ya. Iya. Oke, kalau nggak ada yang lain, mungkin kita cukupkan. Alhamdulillah, syukron kasiron atas Ustaz Ramdan atas penyampaiannya. Semoga kita semua dijadikan orang-orang Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang beliau sampaikan semoga kita semua bisa dipahami dengan sebaik-baiknya pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin alhamdulillah pelantunan acara pada malam Lailatul Jumat telah kita laksanakan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistimewaan kita selalu untuk bisa hadir dan bisa mengikuti kajian yang dengan semua itu semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari kami selaku MC mohon undur diri dan semoga kita dipertemukan di malam Jumat kedepannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah. Mungkin kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm.